Investasi ala Raffi Ahmad, honor pertama diberikan kepada Ibunda Raffi Ahmad, menjadi salah satu pembicara dalam LPS Financial Festival yang digelar di Diandra Convention Center Surabaya, Jalan Basuki Rahmat, nomor 93 hingga 105, Embong Kaliasin, Kecamatan Genteng, Surabaya, Jawa Timur, pada hari Rabu, tanggal 6 Agustus 2025. Kehadiran Raffi Ahmad dalam LPS Financial Festival 2025 di Surabaya ini menjadi salah satu momen yang menarik perhatian audiens, terutama anak muda. Pria berusia 38 tahun tersebut berbagi pengalaman mulai dari perjalanan karier, manajemen keuangan, hingga investasi di LPS Financial Festival 2025. Saat berbicara soal investasi, menariknya Raffi tidak langsung menyebut instrumen keuangan Bunda. Ia justru berbicara soal keputusan yang ia buat pada saat menerima penghasilan pertama. Jadi dahulu honor pertama kali saya itu selalu masuknya ke rekening ibu saya. Sampai SMA punya pacar, kuliah punya pacar, ujar Raffi. Menurut Raffi, dengan memberikan honor pertamanya kepada ibunda, Amy Kwanita, justru menjadi salah satu sumber rezekinya. Ia pun mengatakan selama masih memiliki orang tua dan saudara, jangan takut untuk berbagi rezeki. Itu malah digantinya sama Allah berkali-kali lipat. Itu mungkin nggak ada di buku ya, tapi itu saya alami sendiri di kehidupan saya. Itu perlu sekali. Benar-benar terjadi sama aku dan sampai sekarang, ucapnya. Suami dari Nagita Slavina ini mengatakan bahwa keyakinan seperti itu membuat ia lebih tenang dalam bekerja. Tidak ada ketakutan kehilangan uang karena prinsip dasarnya adalah berbagi, bukan menimbun. Meski demikian, Raffi Ahmad mengakui bahwa strategi bisnis dan finansial tentu penting. Namun lanjut dia, keputusan-keputusan sederhana yang dilandasi nilai dan etika juga tidak kalah berpengaruh. Raffi memulai karier di usia remaja. Meski demikian, tak banyak yang tahu alasan Raffi bekerja sejak usia sangat muda. Jadi dahulu saya ingat banget perjalanan hidup saya, itu saya mulai syuting. Karena waktu itu bapak saya itu sudah mulai sakit-sakitan. Dahulu waktu SD sampai SMP, seminggu sekali ini masih bisa ke mall, kadang seminggu 2 kali. Kok saya nggak ke mall-mall? Oh, ternyata bapak saya ini sakit jantung diring sampai ternyata banknya waktu dahulu kena likuidasi. Tapi kan dahulu kita masih kecil nggak ngerti, ujar Raffi. Sebagai anak laki-laki tertua, Raffi Ahmad pun tak mau menjadi beban keluarga. Akhirnya, ia mencari cara untuk menghasilkan uang. Dari sinilah Raffi akhirnya mencoba casting untuk bermain sinetron. Akhirnya waktu itu saya coba casting sinetron, sampai alhamdulillah juga. Waktu itu sinetron pertama saya pernah masuk salah satu TV. Tapi yang nggak pernah saya lupa, pertama kali dapat peran utama itu di Senandung Masa Puber di Trans TV, diterimanya sama Pak Siti. Terima kasih Pak Siti. Dan itu sinetron yang fenomenal. Gara-gara sinetron itu juga yang membuat hidup saya fenomenal, tutur Raffi. Merintis karier sejak remaja, karier Raffi di dunia hiburan perlahan-lahan naik hingga akhirnya dikenal banyak orang. Raffi bukan hanya menjadi pemain sinetron, tapi juga film hingga host. Saat ini, Raffi lebih dikenal sebagai pengusaha dan utusan khusus Presiden Prabowo Subianto. Selain bekerja keras dan berbakti kepada orang tua, Raffi menyebut bahwa dia selalu berusaha mencari peluang. Jiwa kita juga sehat kalau kita dikelilingi sama orang baik. Bagaimana caranya mencari orang baik? Ya kita harus membuka diri kita untuk membuka pintu rezeki kita. Ketemu sama orang, menjemput bola, ucapnya.